Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di channel Bumi Hijau Production, channelnya para petani Indonesia. Pada beberapa minggu yang lalu, kita telah mengirimkan perwakilan dari tim Bumi Hijau Production untuk meliput dan mendapatkan kesaksian dari petani binaan kita yang menanam cabai velos maupun serio, yaitu ada Bapak Mansuri atau Pak Mat yang berada di daerah Ketanggungan, Dempet, Kemang. Nah, untuk hari ini kita akan mendapatkan info dan kesaksian dari Mas Wahyu yang merupakan anak sulung dari Mbah Mat. Pemirsa, mari ikuti terus perjalanan kita hari ini. Info dan pemesanan produk hubungi admin Nusantara Farm TV 085722 Untuk paket produk dari CV Bumi Hijau Production ini sudah sedemikian dikenal hampir di semua wilayah di Jawa Tengah, mulai dari dataran rendah seperti daerah Pantura, Demak, Pati, kemudian Kendal, Purwodadi, hingga ke daerah dataran tinggi seperti Temanggung, Magelang, Wonosobo, dan Banjarnegara. Jadi dalam teknik budidaya cabai keriting varietas velos yang merupakan varietas cabai keriting tahan virus, untuk aplikasi pupuk dasar selain penggunaan Ponska 2 sak, kemudian Foskanit 2 sak, kita menambahkan pupuk SR46, di mana pupuk SR46 ini sebagai pengganti pupuk fosfat, yang mana dalam saat ini pupuk mengandung fosfat biasanya SP36 kondisi ketersediaan barangnya sangat sulit di pasaran pemirsa. Maka dari itu, untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan pupuk SP36, kita menggunakan pupuk SR46 yang mempunyai daya netralisasi setara CaCO3 sebesar 100%. Jadi pemirsa, dengan penggunaan SR46 yang mengandung P20% dan daya netralisasi 100% ini mampu menggantikan kelangkaan pupuk SP36 di pasaran. Salah satu fungsi penting penggunaan pupuk Foskanit yaitu dikarenakan Foskanit ini mengandung ekstra mikroba penyubur tanah yang berfungsi untuk melarutkan unsur-unsur kimia yang selama ini mengendap dalam tanah sehingga bisa larut dan terserap sempurna oleh tanaman. Untuk kegiatan pemberian pupuk dasar yang kita lakukan saat ini menggunakan tenaga kerja yaitu 6 orang, dan kita harapkan kegiatan pemberian pupuk dasar ini bisa selesai dalam waktu kurang lebih 3 hari.
channel Bumi Hijau Production, channelnya para petani Indonesia. Channel di mana mengupas tuntas persoalan-persoalan pertanian yang mengemuka di tingkat petani. Kali ini saya di lahan di plot cabai Bapak Masturi di Desa Baliromo, Jember. Di lahan Bapak Masturi ini telah diaplikasikan beberapa paket daripada produk Bumi Hijau Production. Di antaranya beberapa produk yang sudah diaplikasikan dan cukup bermanfaat yang dirasakan oleh Bapak Masturi Desa Baliromo. Produk yang diaplikasikan lahan cabai Bapak Masturi Jeruk Gunung Dempet. Yang pertama adalah pupuk Hayati Exo Mycorrhiza. Pupuk Hayati Exo Mycorrhiza ini mengandung beberapa mikroba yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di antaranya adalah Rhizobium, Lactobacillus, Pseudomonas, Bacillus, maupun Azotobacter dan mikroba-mikroba yang lainnya. Mikroba tersebut sangat membantu pertumbuhan akar beserta tunas-tunas yang mulai muncul dan pertumbuhan daun yang mulai melihatkan percabangannya. Sekalipun pada saat beberapa 4 hari yang lalu terdapat tanaman cabai Bapak Masturi ini terdampak pada herbisida yang diaplikasikan oleh lahan sebelah, sehingga berdampak pada lahan cabai Bapak Masturi ini. Kandungan pupuk Hayati Exo Mycorrhiza ini pun juga dilengkapi dengan pupuk makro-mikro serta ZPT komplit yang ada di dalamnya, yaitu auxin, sitokinin, maupun bisberillin dan kinetin. Pupuk Hayati Exo Mycorrhiza ini telah menunjukkan usia 9 hari dengan dampak efek daripada herbisida aplikasi di lahan tetangga Bapak Masturi masih memperlihatkan bagaimana pertumbuhan tunas-tunas daripada tunas ketiak di tanaman cabai Bapak Masturi. Harjo Baliromo. Beliau petani cabai yang sudah profesional, lama menggeluti budaya cabai. Dengan dipun tanam cabai nopo, Mbah? Oke, pemirsa, kita akan berbincang-bincang lebih lanjut tentang cabai tersebut.
Ini kan tiang pati ya? Oh nggih Sukolilo niku Mbah. Mbah Mat. Jenengan nek kelebihane Veloz kali Vario napa wau Mbah? Veloz Vario. Tanduran lebat. Tahan virus. Di musim kemarau. Di musim kemarau niku nek Veloz kali Vario cocok di musim kemarau. Nanduri kan sasi songo kuwi cocok, sasi songo 10 cocok. Biasane sasi 12 menen. Ombo niku sasi 11. Nah, musim penghujan. Wayah uwa ning terus do grandong iki gitu. Cara ora iki napa bisane iso tahan niku ki napa. Nah, biasane ini kan berjawa kata langsung grandong do pecah tembak-tembak. Kaya antrak kata. Nggih. Nah niki Pak Mat, Mbah Mat niki wonten dari diskusi yang dilakukan dengan para petani Veloz maupun Vario ini, tim dari CV Bumi Hijau Production menjelaskan tentang fungsi dan cara kerja obat paket produk dari CV Bumi Hijau Production. Untuk kegiatan hari ini, saya dan tim dari CV Bumi Hijau Production kembali akan berkunjung ke daerah Jeruk Gulung, Dempen, Demak untuk menemui salah satu petani binaan kami di daerah sana. Pemirsa, hari ini kita sudah berada di areal tanaman cabai Vario yang saat ini berusia kurang lebih 30 hari. Dimana untuk cabai Vario ini kita hari ini bersama dengan Mas Wahyu yang merupakan anak sulung dari Mbah Mat, salah satu petani binaan kita yang menanam cabai Vario di daerah Jeruk Gulung, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Salah satu penyebab ataupun alasan kita melakukan budidaya kerjasama tanaman cabai Vario bersama Mas Wahyu ini karena Mas Wahyu adalah salah satu petani milenial, petani maju di daerah Demak yang merupakan keturunan anak sulung dari Mbah Mat. Oke Mas Wahyu, untuk tanaman cabai Vario Mas Wahyu ini yang tanam kemarin di bulan Januari saat musim hujan, saat ini sesuai petunjuk dari Pak Lurah. Walaupun cabai saya tumbuh-tumbuh itu alhamdulillah aman dari layu. Jadi walaupun di musim hujan aman dari layu ya. Oke, itu pemirsa kesaksian dari Mas Wahyu, petani cabai Vario milenial di Jeruk Gulung, Dempet, Demak. Untuk salah satu pencegahan layu dalam teknik budidaya cabai Vario ini, di tahap awal Mas Wahyu menggunakan apa Mas? Saya pakai Exgromycorrhiza. Oke, nah kemudian untuk pencegahan penyakit busuk batang, busuk daun yang biasanya disebabkan oleh Phytophthora di musim hujan pakai apa? Saya pakai Lavatar. Pakai Lavatar. Oke pemirsa, itu tadi info dari Mas Wahyu bahwa untuk budidaya tanaman cabai Vario yang beliau lakukan di tahap awal untuk pencegahan layu menggunakan produk Exgromycorrhiza, sedangkan untuk pengendalian penyakit busuk batang dan busuk daun yang disebabkan oleh Phytophthora menggunakan produk Lavatar, di mana Exgromycorrhiza dan fungisida Lavatar ini merupakan paket produk dari CV Bumi Hijau Production. Nah, selain produk Exgromycorrhiza dan Lavatar, di usia awal budidaya cabai Vario yang dilakukan oleh Mas Wahyu ini, Mas Wahyu untuk pengendalian hamanya menggunakan apa Mas? Untuk pengendalian hama sejak awal saya menggunakan Probas dan Delpro. Oh, jadi pakai Probas dan Delpro pemirsa. Nah, itu kan kegiatan penyemprotan rutin waktu masih fase vegetatif ya Mas Wahyu. Nah, untuk penyemprotan
setelah umur 60 hari ke atas itu menggunakan produknya apa saja Mas Wahyu? Sebetulnya masih sama. Untuk pengendalian penyakit, saya menggunakan Lavatar dan Provos. Lavatar dan Provos. Terus untuk hamanya? Dan untuk ulat gerayak, saya rutin pakai Probas. Oh, jadi untuk penyakitnya pakai Lavatar dan Provos, dan untuk ulat gerayaknya pakai Probas ya Mas Wahyu? Iya. Oke. Nah, itu kan kegiatan penyemprotan rutin waktu masih fase vegetatif ya Mas Wahyu. Nah, untuk penyemprotan setelah umur 60 hari ke atas itu menggunakan produknya apa saja Mas Wahyu? Sebetulnya masih sama. Untuk pengendalian penyakit, saya menggunakan Lavatar dan Provos. Lavatar dan Provos. Terus untuk hamanya? Dan untuk ulat gerayak, saya rutin pakai Probas. Oh, jadi untuk penyakitnya pakai Lavatar dan Provos, dan untuk ulat gerayaknya pakai Probas ya Mas Wahyu? Iya. Oke. Untuk kendala penanaman cabai velos maupun vario di musim hujan terutama ini Mas Wahyu, itu kalau 60 hari ke atas itu posisi cabai kan sudah mulai berbuah lebat ya. Nah, untuk pengendalian busuk buah atau patek atau antraknus, Mas Wahyu ini menggunakan apa Mas? Dari umur 60 hari, setiap kali saya nyemprot, saya selalu menambahkan Trifect. Oh, jadi untuk pengendalian busuk buah atau patek atau antraknus pakai Trifect ya Mas Wahyu? Iya. Oke. Oke Mas Wahyu, jadi secara kesimpulan untuk penutup dari keseluruhan produk dari CV Bumi Hijau Production yang dipakai ini, kesimpulannya gimana? Produk dari CV Bumi Hijau Production bagus dan sangat berkualitas. Jadi akan selalu pakai ya Mas Wahyu ya? Ya, pasti saya pakai. Oke, baik Mas Wahyu. Terima kasih atas ngobrol-ngobrol dan diskusi untuk hari ini. Sampai bertemu kembali lagi. Sampai bertemu Mas Wahyu. Ya, Mas. Oke Mas Wahyu, untuk hari ini setelah jenengan melakukan penanaman velos dan vario, apa kesan dan pesan yang bisa disampaikan ke semua pemirsa? Velos dan vario kualitasnya bagus, buahnya lebat dan tahan virus. Jadi tahan virus ya? Ya. Nah, untuk musim berikutnya, kira-kira apakah masih mau nanam lagi? Ya, jelas saya pasti nanam lagi. Oke, itu tadi pemirsa kesaksian dari Mas Wahyu, petani binaan velos dan vario di Jalan Jeruk Pulung, Dempet, Demak. Makasih banyak Mas Wahyu. Ya. Sampai bertemu kembali. Ya, Pak.